semuanya. Hah? Udah nggak ada. Kelas 1 Bu Ai, Bu Heriah belum ada. Bu Ai udah ada. Kelas 2 Bu Yani ada, Bu Eda ada. Kelas 3 Bu Nida ada. Kelas 4 Pak Mirzal ada dengan Bu Upi ya. Kelas 5 Pak Nanan dengan Bu Epi. Kelas 6 Bu I sama Bu Atin. Bahasa Inggris ada Bu L, Pak Oman, Pak Atas dan Bauda, Pak I. PJOK Pak Nandi, Pak Umar. Dah. Pak Uji, absensi udah? Guru. Oh ini ya? Absensi guru. Oh ini lagi. Iya ini. Saya belum. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga TU SD Al-Hidayah. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk kelancaran pada kegiatan belajar kita pada hari ini. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin yang tadinya kita acara mulai jam 1 ya sekarang udah mau jam 3 ya, nggak apa-apa karena ada tadi juga saya ada acara dulu. Yang kedua mungkin Bapak Ibu sedang menyelesaikan rapor, nggak apa-apa kita mungkin ngambil ini workshop kurikulum merdeka ini. Sebenarnya ada beberapa narasumber, yaitu di sini ada guru penggerak kita yaitu Bu Upi dan Bu Ai. Bu Upi dari kelas atas, Bu Ai dari kelas bawah, yang insya Allah akan membantu menerangkan tentang apa itu yang ada di kurikulum merdeka. Baik. Dan nanti kesepakatan kita ketika berjalan ini, mohon semuanya kondusif ya. Jadi biar fokus, walaupun sebentar, kita paling ya sejam setengah atau 2 jam lah, nggak lama. Yang seharusnya workshop ini bisa berhari-hari, tapi kita buat 2 jam. Yang bertahan apa yang ada di sini, terutama guru ya, terutama guru yang akan tertuju langsung kepada siswa penerapan kurikulum merdeka ini. Baik, Bapak Ibu guru semua, mungkin di sini akan ada beberapa pertanyaan tentang apa sih itu kurikulum merdeka ya Bu ya, atau apa itu kurikulum. Pak Patri, video kan? Aman. Karena ini bukti bahwasanya memang sekolah sudah mensosialisasikan ke para guru. Baik Bapak Ibu semua, di sini mungkin sebelum masuk nanti kita akan melihat tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kurikulum merdeka saja.
Karena kalau melihat modul itu sangat banyak ya. Kalau melihat modul itu sangat banyak, maka di sini ada modelnya adalah tanya jawab gitu ya, yang nanti akan saya sedikit ulas di sini tentang tanya jawab kurikulum merdeka. Nanti untuk lebih dalamnya lagi akan disampaikan nanti, mohon nanti Bu Ubi mohon bantuannya ya untuk menambahkan yang sekilas tentang kurikulum merdeka. Jadi di sini ada tanya jawab. Ya, di sini ada tentang kebijakan pemulihan pembelajaran. Ya, setelah pandemi kemarin bahasanya pada dasarnya apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran adalah implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang pada waktu itu pandemi ya. Jadi dipulihkan kembali melalui dengan kebijakan pembelajaran yang tertuang nanti dalam kurikulum pendidikan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Pak Pati, udah di shoot. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Ya. Kita lihat di sini, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Nah, kurikulum merdeka kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Ya, intrakurikuler itu apa sih, Bu? Pembelajaran intrakurikuler itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Intra di dalam, ya bentuknya apa sih? Intrakurikuler itu, yaitu intrakurikuler itu yang kita pahami adalah mata pelajaran wajib. Intrakurikuler itu pembelajaran seperti bahasa Indonesia, IPA, ya itu pembelajaran intrakurikuler yang mata pelajaran wajib, misalnya IPS, pendidikan Pancasila, gitu kan? Ya, di sini konsepnya adalah untuk menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka ini adalah konsepnya adalah untuk menguatkan kompetensi. Kompetensi itu apa sih, Bu? Pak? Kemampuan. Ya, kompetensi itu kemampuan peserta didik untuk mencapai apa yang dia harapkan. Jadi di sini pengembangan minat peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Pada intinya kurikulum merdeka ini adalah target sasarannya adalah langsung ke peserta didik. Sepertinya tidak jauh berbeda ya, Bu ya.
Tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, sama semuanya. Kalau di tingkat K13 itu juga peserta didik, karena kan terbagi 4 kalau kurikulum sebelumnya. Nanti akan dijelaskan ya, seperti KI1, KI2, KI3, KI4 juga tujuannya sebenarnya ke peserta didik. Dan kurikulum Merdeka ini, jadi perangkat ajar itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan satuan pendidikannya. Artinya semua kembali lagi diserahkan, ya. Kurikulum Merdeka ini kembali lagi kepada Merdeka, tapi pada dasarnya tidak terlalu bebas juga. Ada ketentuan-ketentuan yang di dalamnya kurikulum itu berdasarkan undang-undang, yang itu yang tidak bisa diubah, Salah satunya di dalam kurikulum Merdeka pada dasarnya sama semuanya. Hanya di kurikulum Merdeka itu ada istilah project. Nah, project untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi ada project yang di situ nanti temanya adalah yang sudah ditentukan dalam ketentuan ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nanti profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Yang seperti kita ada 6. Nah, semuanya temanya mengacu ke situ. Minimal dalam proyek itu 2 tema yang kita ambil. Baik, selanjutnya nanti sekilas saja ya. Pada dasarnya tentang kurikulum Merdeka itu sama ya. Kurikulum Merdeka yang tujuannya adalah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik untuk mencapai kompetensinya masing-masing. Ya, di sini ada apa pergantian tidak kesannya seperti ganti-ganti menteri ya kita. Nanti kita akan mencapai tujuannya. Tentang kurikulum Merdeka ini, respect tentang konsep kurikulum Merdeka. Ini lewat. Salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka adalah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran inklusif? Jadi di sini kurikulum merupakan instrumen yang penting yang berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran inklusif. Inklusif tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi inklusif artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, dan identitas para peserta didiknya. Inklusif itu kebalikan dari eksklusif. Jadi kalau eksklusif itu adalah tertentu, khusus, yang kategori tertentu, tapi kalau inklusif itu kebalikannya, membuka perbedaan baik itu budaya. Tapi kalau kita kalau agama eksklusif ya, karena kita di sini adalah SDI, Sekolah Dasar Islam. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum Merdeka? Yang ini nanti akan dijelaskan ya, bentuk struktur kurikulum nanti oleh narasumber berikutnya, yaitu oleh Pak Iwan nanti secara rinci tentang struktur kurikulum Merdeka. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Ya, tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Nanti juga akan dijelaskan. Jadi kurikulum Merdeka itu dengan proyek akan berbeda. Berbeda bentuk dan juga berbeda kategori penilaiannya. Jadi kalau yang kurikulum itu seperti biasa tadi ada mata pelajarannya, ada moloknya. Tapi kalau proyek itu berbasisnya pada tema yang tidak
nanti kita rumuskan apakah nanti proyek itu ada standar nilai atau tidak gitu. Nanti tolong Bobi tolong tambahkan ya tentang proyek. Ya, untuk selanjutnya kita sedikit melihat tentang profil. Apa sih itu profil pelajar Pancasila itu? Mungkin kalau melihat secara sekilas, Bobi mungkin bisa menerangkan tentang profil pelajar Pancasila. Bobi? Bapaknya. Ada itu. Ya, profil pelajar Pancasila pada intinya sih ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila ini semuanya menjadi dasar basis untuk proyek. Ya, kurikulum Merdeka yang membedakan itu hanya tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Tapi di sini kurikulum Merdeka itu basisnya di sini adalah ada proyek. Yang proyek itu tadi mengenai tema profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ini seperti biasa dilakukan dalam sikap ya, dalam sikap dan perilaku peserta didik keseharian, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Contoh kegiatan keagamaan, ngaji, sholat, itu berarti apapun program yang kita laksanakan seperti tahfiz, program pesantren, itu juga sebenarnya masuk ke dalam proyek yang berkenaan dengan tema apa? Tema beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sudah tuh sebenarnya. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu adalah perbedaan-perbedaan para perilaku peserta didik dalam hal suku, ya, daerah, bahasa yang secara menyeluruh. Global itu secara universal ya, umum. Jadi perbedaan-perbedaan karakteristik peserta didik itu masuk ke dalam kebinekaan global. Gotong royong artinya kerjasama antar guru dan peserta didik, dan juga kerjasama antar guru dan orang tua murid bergotong royong dalam
dalam mencapai tujuan tertentu. Artinya siswa juga bergotong royong dalam hal apa? Belajar berkelompok. Keempat, mandiri. Ya, keempat itu mandiri, artinya bisa melakukan apapun sendiri. Dalam hal kepeserta didik adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, melakukan sendiri, kemandirian. Jadi seperti anak kelas 1, tantangan seorang guru adalah melatih kemandirian peserta didik yang memang awalnya berasal dari yang selalu didampingi oleh orang tua. Di dalam kelas belajar mereka kita biasakan untuk belajar mandiri tanpa pendamping dalam orang tua di kelas. Yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis adalah menyampaikan pendapat, ungkapan seorang peserta didik dengan kemampuannya, dengan kemampuan yang dia miliki untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif itu dia tidak hanya memiliki satu pemikiran, tapi dia punya hal lain di luar dari apa yang dia lakukan. Kreatif itu memiliki makna luas ya, memiliki makna luas. Tujuannya adalah untuk memenuhi dari kebutuhan peserta didik tersebut dalam pembelajaran. Mungkin itu sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, ada 6 elemen yang memang intinya itu dengan kurikulum merdeka. Ada tambahnya di proyek. Dan gambaran secara umum itu saja antara kurikulum jadi kurikulum merdeka, proyek, dan juga profil pelajar Pancasila. Sebenarnya mungkin akan selebihnya kita langsung masuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang apa sih, mengapa kurikulum merdeka ini dilaksanakan gitu. Ya tadi sudah dijelaskan untuk pemulihan ya, pemulihan pembelajaran siswa lebih kepada kebutuhan atau disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi semuanya kurikulum merdeka ini masing-masing akan berbeda. Masing-masing akan berbeda penerapannya. Kayak seperti yang saya sampaikan sebelumnya, antara di SDI Al-Khairiyah ini dengan YPUL itu nanti capaian tujuan akhirnya itu akan berbeda. Mau misalnya contoh proyeknya itu capaiannya ke tema mana gitu ya, di antara 6 itu minimal kita ngambil dua tema dari profil pelajar Pancasila, yang itu karakteristik kita itu tadi kita sudah memiliki proyek. Salah satunya yang sudah kita terapkan adalah baca tulis Qur'annya, tahfiz, dan juga program kelas pesantren. Itu ada di di yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya mungkin ada yang bertanyakan Bapak Ibu. Ya nanti sekaligus saja akumulasi ya. Baik, mungkin itu sekilas dari saya tentang kurikulum merdeka ini, dan juga kurikulum merdeka, proyek, dan juga profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari guru penggerak. Silakan. Iya, Pak Wan. Setelah ada kurikulum merdeka ini, apa kurikulum 13 itu akan hilang? Kemudian yang kedua, apa sih perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu? Apa perbedaannya gitu, secara konseptualnya apa gitu? Kenapa pemerintah harus menerbitkan kurikulum 13? Sedangkan kan kurikulum merdeka, sekarang kurikulum 13 saja mereka guru-guru pemahamannya secara mendetail aja agak kesulitan. Apa yang mendasari harus terbitnya daripada kurikulum merdeka ini? Itu intinya seperti itu. Barangkali yang kalau yang diklaimkan pasti akan bertanya seperti itu ya. Barangkali Bapak bisa menjelaskan sih yang bisa membedakan hal semacam ini gitu kan? Iya. Sedangkan kalau itu intinya sama saja sih.
kalau kita katakan kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, keempat itu antara dengan kurikulum merdeka sepertinya hampir sama juga. Cuman pembahasannya dikuatkan dengan Pancasila gitu kan, lagi dengan 6 faktor gitu kan. Intinya seperti itu sih. Oke, tadi pertanyaannya adalah apakah setelah kurikulum merdeka ini K13 tidak akan hilang? Yang kedua, apa urgensinya ya? Kurikulum merdeka ini perbedaannya kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Boleh dijawab dengan ini saya Bupi butuh bantuan. Yang kemarin diklat. Iya, kemarin diklat nih. Insya Allah. Silakan Bupi. Pasti harus terlibat apa Obat. Kayaknya aja nih mau nyampaikan ini. Kayaknya aja ya. Iya, perbedaannya antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini apa gitu kan? Itu yang membedakannya gitu. Kenapa kemudian pemerintah menerbitkan kurikulum merdeka ini? Apa kurikulum 13 itu tidak sempurna? Gitu. Sehingga disempurnakan dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum 13 saja, maaf ya, guru pemahamannya dari penilaian, dari apa banyak yang belum pada paham. Mengerti ya kan? Apa mungkin ini proyek? Itu salah nanti lagi. Sujon namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk informasi ya, mungkin yang lebih tahu dulu bapak-bapak yang suka lihat informasi di media sosial mungkin lebih banyak tahu gitu sebelum saya. Karena kita informasi itu lebih cepat datangnya dan lebih cepat tahu gitu. Yang suka membuka di media sosial. Mungkin juga yang lebih tahu dulu ya bapak-bapak daripada saya itu pelatihan. Karena itu udah lebih dahulu karena kita ini udah gelombang yang angkatan yang kedua. Saya sama Buaya dalam angkatan yang kedua. Nah, di media sosial itu udah ada ya pemaparan yang tentang pelajaran yang diajarkan juga. Ya, sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Apa perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka? Nah, yang pertama di kurikulum 13 itu ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, kalau di kurikulum merdeka, kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Itu yang pertama. Yang kedua, di kurikulum 13, istilah KI dan KD yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Nah, sementara di kurikulum merdeka ini adalah capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, perbedaannya kurikulum 13 pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya di jenjang SD. Ya, nah kalau untuk di kurikulum merdeka penyelenggaraan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Nah, yang keempat perbedaannya jumlah jamnya setiap minggunya tetap kalau di kurikulum 13. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu ditetapkan per tahun. Jadi bisa jadi minggu yang pertama jumlah jamnya segini, mungkin minggu yang kedua beda lagi gitu. Jadi ditetapkannya selama setahun jamnya untuk kurikulum merdeka. Yang kelima perbedaannya yaitu membuat penilaian, ini untuk kurikulum 13 ya, membuat penilaian lintas pelajaran, misalnya berupa penilaian sumatif dalam bentuk proyek juga. Nah, kalau di kurikulum 5
siswa SD ini paling sedikit melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun. Yang terakhir perbedaannya, IPA dan IPS jenjang SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 berdiri sendiri. Dan kalau untuk kurikulum merdeka itu digabung menjadi IPAS. Hanya itu perbedaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Upi. Bu Upi sama Bu Ayu itu di depan sini biar ada bedanya. Nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan, nanti bisa langsung majuin dikit aja itu meja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'ba'du. Saya melanjutkan apa yang dibahas oleh Pak Holis tadi. Saya mengembalikan lagi ke awal supaya kita memahami kurikulum merdeka ini seperti apa. Nah, sebelum masuk ke materi kurikulum merdeka, nah kita harus sama pemahamannya dulu kan. Jadi mindset kita harus sama. Kalau bahasanya apa tuh? Wahyu kalau kemarin paradigma. Nah, kalau bahasanya paradigma. Paradigma kita juga harus sama gitu. Nah, sekarang ini apa itu kurikulum secara umum yang Bapak Ibu ketahui? Kita sudah mendengar bertahun-tahun ya, sejak jadi guru ya tentunya. Itu sekolah selalu menyebut kurikulum. Bahkan kita jadi orang tua sebelum jadi guru itu menyebutkan mendengar istilah kurikulum. Nah, kurikulum ini secara umum itu apa? Pedoman kata Bu Upi. Kalau Pak Oman apa? Kurikulum itu, kurikulum. Ini kan bahasa asing sebetulnya dari bahasa Inggris. Ya, tulisannya itu double 2 gitu, curi, culum gitu kan. Nah, ini bahasa Inggris nih. Patokan, Jadi aturan dasar, pedoman, aturan dasar, tolak ukur, landasan, ya kan? Nah, kalau Bu Neng kan pasti dengar kalau di sana kepala sekolah mengatakan kurikulum adalah gimana Bu Neng? Kurikulum itu apa? Kurikulum itu sama aja. Ya, ini kita tanya ke guru bahasa Inggris. Secara etimologi itu asal usul kata ya. Kayak hakim, hukum itu asal usul katanya di bahasa Arab. Curi culum asal usulnya dari bahasa Inggris. Nah, curi culum secara bahasa itu apa, Bu Elzinta? Nggak tahu. Kalau dilihat, kalau searching itu disebut perangkat pembelajaran atau perangkat belajar disebut perangkat pembelajaran. Pembelajaran atau rancangan. Perangkat, rancangan, tadi apalagi tadi itu patokan. Nah, itu sinonim-sinonimnya semua itu. landasan. Cuman harus ditentukan adalah patokan pembelajaran, rancangan pembelajaran, pedoman pembelajaran. Lebih apa namanya, merucutnya ke perangkat pembelajaran. Ya. Jadi kurikulum itu adalah rancangan pembelajaran yang dibentuk oleh bersama oleh stakeholder pendidikan, ya kan? Ya. Baik kemahasiswaan dia juga membentuk sendiri kurikulumnya. Sistemnya ada yang SKS, kalau kemahasiswaan itu udah gak asing lagi. Nah, kita sistemnya sistem semesteran kan. Nah, perangkat pembelajaran itu adalah apa tadi? Rancangan yang kita buat bersama sebetulnya. Cuma di Indonesia yang disebut bersama itu bukan murni dari kita kan? Ya kan Bapak Ibu? Ternyata tidak murni dari kita. Kenapa? Karena kita di Republik Indonesia ini ada Kementerian Pendidikan yang merancang pembelajaran itu secara intrakurikuler tadi.
menjadi pembelajaran wajib secara nasional dari Sabang sampai Merauke, nggak boleh dirubah. Nah makanya ada istilah kerancuan di sini, merdeka yang bagaimana nanti kita ini lagi. Ini baru kurikulum nih, belum merdekanya kita bahas. Merdeka yang bagaimana kan itu yang belum kita tahu. Tapi di sini sudah mengindikasikan bahwa kurikulum di Indonesia ini yang tadinya kurikulum itu adalah perangkat atau rancangan yang disusun bersama oleh pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, ternyata kita mendapatkan rancangan itu sudah dibentuk oleh pemerintah. Makanya ada istilah intrakurikuler, yaitu rancangan atau struktur kurikulum yang utama di situ. Ada yang utama, ada yang lokal, itu masuk intrakurikuler. Walaupun yang di lokal ini diserahkan kepada sekolah untuk memasukkan apa di dalamnya. Nah, tapi yang utama ini nggak boleh berubah. Mulai dari Sabang sampai Merauke tidak boleh menghilangkan bahasa Indonesia, tidak boleh menghilangkan IPA, tidak boleh menghilangkan PJOK. Nggak boleh di sini. Berarti kan? Berarti kita nggak merdeka di situ. Sebetulnya ya. Nah, merdeka yang bagaimana yang dimaksud? Oke, ini gambaran umum sudah kita tahu ya. Jadi mindset kita sama bahwa kurikulum itu adalah rancangan. Rancangan bersama kementerian pendidikan kita dan juga terkait dengan sekolah, yaitu kita. Kita merancang bawahnya, dia merancang atasnya. Oke, lalu bagaimana dengan istilah merdeka? Apa itu makna merdeka? Namanya aja. Nah itu untuk fase A, itu pun baru fase A itu. Fasenya artinya kelas 1, nanti kelas 4 cari sendiri ya Bu Lia ya. Kelas 4 itu fasenya fase apa? Nah ini gambarannya karakteristik mata pelajaran, lalu nah ini elemen-elemen mata pelajarannya. Jadi setelah tujuan pembelajaran, maka dicarilah alurnya kan, alur pembelajarannya. Alurnya itu mengacu kepada elemen-elemen yang ada, lalu dideskripsikan. Nah, elemen bilangan secara deskripsi, kalau kita ini apa ya namanya, silabus apa ya? Masuk ke silabus nggak? Kalau di silabus ya, ini sama dengan silabus lah bahasanya ya. Bilangan, bidang kajian bilangan membahas tentang angka sebagai simbol bilangan, konsep bilangan, operasi hitungan bilangan, relasi antara, nah ini semua ya, aljabar, pengukuran, tapi secara faktual di lapangan nanti bentuknya bagaimana? Umpamanya kalau bilangan ini dasar untuk kelas 1 berarti belajar angka. Anak tahu angka dari 1 sampai 100. Itu dasarnya. Kalau aljabar menambah, dasarnya bisa menambahkan 1 tambah 1. Nggak boleh aljabar itu ya Bu ya. Sedangkan nanti pengukuran yang ada, meja ukurannya berapa, coba ayo kamu mengukur tinggi teman kamu, ini alat ukurnya. Jadi belajarnya gitu Bu, lihat. Jadi gak semua di atas papan tulis 1 tambah 1, 1 tambah 1. Ada elemennya. Tingkat dasarnya itu diajarkan dulu angka-angka, terusannya baru belajar berhitung 1 tambah 1. Gak boleh kali duluan kalau malah ya katanya. Perkalian gak boleh duluan, harus ketambahan pengurangan duluan. Tahu pengurangan, penambahan, setelah itu lanjut ke tingkatnya. Untuk yang aljabar ya, itu ke tingkat membuat perkalian. Jadi untuk pengukuran itu boleh dalam bentuk praktek mengukur, benar-benar mengukur. Umpamanya apa yang mau diukur? Nih, kuliah bawa penggaris. Belum Kak, pakai itu nan baku, ada nan baku dulu. Nan baku apa itu? Misalnya pulpen itu diukur dengan benda lain. Oh, dengan benda lain kuliah. Jadi ada korek api yang lebih pendek. Nah, diukur berapa dia? Berapa korek api kah ukuran pensil? Nah, gitu ya. Belum pakai penggaris kan? Nah, itu gambaran. Atau dijengkalin.
Berapa jengkal panjang meja? Mana? Satu, dua, Berapa tiga. tangan? Jengkal. Berapa Kalau tangan? kamu berapa jengkal? Saya 5 Bu. Coba yang satu lagi ini. Berapa jengkal? 6. Coba ulang lagi, mungkin salah hitung. Ada perbedaan tentu, ada ini kan? Sudah itu. Nah, kemungkinan jarinya lebih kecil kan gitu. Nah ini pembelajaran kurikulum merdeka ya begini nih, Bu lihat. Ini juga mengacu ke yang lain juga sama. Artinya tahap demi tahap mana yang paling dasar yang harus diajarkan. Khususnya kelas 1 tadi ya Bu Ai ya. Artinya tahapan awal itu memberikan pembelajaran kalau membaca huruf dulu, abjad A sampai Z. Kalau di guru matematika 1 sampai 100 umpamanya. Sampai 10 dulu tahapannya, terus berlanjut sampai 100. Ya. Kemudian pengukuran tadi dengan non baku. Nanti di fase B paling ya. Ya di fase apa? Enggak, nanti kalau yang pengukuran pakai itu tuh pakai di fase apa itu? Kelas 5 6 ya? Udah bisa pakai. Ya, ya betul. Nah, itu dasarnya. Jadi nanti guru kelas 1, guru kelas itu kemungkinan tidak mengajarkan angka-angka, yang mengajarkan guru matematika. Tapi bisakah guru kelas mengevaluasi apa yang dikerjakan oleh Bulia? Bisa. Jadi untuk ngetes apakah Bulia itu sudah mengajarkan angka-angka, guru kelas akan tes anaknya. Ayo kemarin udah belajar kan angka-angka sama Bulia. 1 tambah 1 berapa? Nah, itu guru kelas berhak mengetes anaknya dengan hitungan yang sama. Ya, bilangan, aljabar, dan pengukuran. Tapi yang mengajarkan ini nanti Bulia gitu. Tapi guru kelas berhak mencobakannya ke anak sebagai ukuran bahwasanya anak ini ada perubahan tingkah laku, perubahan pembelajaran, kan begitu. Nah, ini contoh dari tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran ini contohnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini kemungkinan bisa nggak polis nanti kita kasih ke gurunya gitu. Guru mapel karena ada mapel juga masalahnya. Ya, menambahkan ya Pak Iwan, dalam capaian pembelajaran ini, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita lihat di deskripsinya itu ada konten atau materi dari mata pelajaran itu, dan ada kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Jadi terlebih dahulu kita pisahkan mana yang termasuk konten, mana yang termasuk kompetensi. Contohnya seperti